Di antara 12 lead EKG, lead 2 adalah yang paling populer. Ini karena gerakan bersih dari impuls jantung mengarah ke sadapan 2, menjadikannya pandangan umum terbaik. Kecuali ditentukan lain, kami akan melihat lead 2. Analisis kami akan mencakup detak jantung, irama jantung, gelombang P, interval PR, QRS kompleks, dan segmen ST. Untuk detak jantung, kenali kompleks QRS, biasanya yang terbesar pada EKG. Hitung jumlah kotak kecil antara dua kompleks QRS yang berurutan, dan hitung detak jantung dengan rumus ini. Jika angka ini variabel, hitung jumlah kompleks QRS pada garis 6 detik dan kalikan dengan 10. Denyut jantung normal adalah antara 60 dan 100 denyut per menit. Untuk irama, ukur interval antara gelombang R. Jika interval ini bervariasi dan kurang dari 1,5 kotak kecil adalah irama teratur. Jika variasinya lebih besar dari 1,5 kotak kecil adalah irama tidak teratur. Gelombang P mewakili depolarisasi atrium yang diprakarsai oleh S anode. Kehadiran gelombang P yang normal menunjukkan irama sinus. Gelombang P paling menonjol pada sadapan, 2, 3, AVF dan V1. Tidak adanya gelombang P menunjukkan irama non-sinus. Tidak adanya gelombang P dan adanya kompleks QRS sempit yang tidak teratur adalah ciri khas fibrilasi atrium. BS lain mungkin bergelombang atau benar-benar datar. Pola gigi gergaji bukannya gelombang P biasa, menandakan atrial flutter, ini disebut gelombang bergetar. Jumlah gelombang kepakan sebelum kompleks QRS sesuai dengan jumlah kontraksi atrium hingga 1 kontraksi ventrikal. Gelombang P adalah penjumlahan dari dua gelombang kecil yang dihasilkan dari depolarisasi atrium kanan, diikuti oleh depolarisasi atrium kiri. Gelombang P normal berbentuk bulat, halus, dan tegak di sebagian besar sadapan. Pada V1, gelombang P bersifat bifasik, dengan defleksi positif awal yang sesuai dengan aktivasi atrium kanan, dan defleksi negatif selanjutnya dihasilkan dari aktivasi atrium kiri. Morfologi gelombang P yang tidak biasa menunjukkan pembesaran atrium. Pada pembesaran atrium kanan, depolarisasi atrium kanan berlangsung lebih lama dari biasanya, dan bentuk gelombangnya meluas ke ujung atrium kiri. Ini menghasilkan gelombang P yang lebih tinggi dari biasanya, lebih dari 2,5 kotak kecil. Durasinya tetap tidak berubah, kurang dari 120 milidetik. Di V1, ini terlihat sebagai defleksi positif awal yang lebih tinggi dari gelombang P, lebih dari 1,5 kotak kecil. Pembesaran atrium kanan biasanya disebabkan oleh hipertensi pulmonal. Pada pembesaran atrium kiri, depolarisasi atrium kiri berlangsung lebih lama dari biasanya. Ini menghasilkan gelombang P yang lebih luas, lebih dari 3 kotak kecil. Bentuk gelombang juga dapat berlekuk. Di V1, bagian negatif dari gelombang P lebih dalam dan lebih luas. Pembesaran atrium kiri umumnya disebabkan oleh stenosis mitral. Pembalikan gelombang P pada sadapan inferior menunjukkan irama non-sinus. Ketika ini terjadi, ukur interval PR. Jika interval PR kurang dari 3 kotak kecil, ritme dimulai di persimpangan AV atau irama junksional. Jika interval PR lebih dari 3 kotak kecil, irama berasal dari dalam atrium.